Otoritas Jasa Keuangan mendorong agar seluruh lembaga keuangan mikro di Indonesia segera berbadan hukum dan mempunyai izin usaha. Jika sampai 8 Januari 2016 tidak memiliki izin, maka lembaga yang bersangkutan terancam sanksi. Otoritas Jasa Keuangan memberi batas waktu hingga akhir tahun 2015 proses migrasi dan mitigasi lembaga keuangan non-bank seperti koperasi, badan kredit desa, dan sejenisnya segera tuntas. Sehingga pada awal tahun 2016, lembaga keuangan tersebut sudah berbadan hukum dan memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Jika sampai batas waktu yang ditentukan, ada lembaga keuangan yang belum berbadan hukum, maka Otoritas Jasa Keuangan akan mengenakan sanksi administratif, di mana LKM tersebut hanya boleh melakukan penyaluran pinjaman dan dilarang menghimpun dana dari masyarakat. Data Otoritas Jasa Keuangan mencatat, saat ini ada lebih dari 600.000 lembaga keuangan non-bank berskala mikro yang ada di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.000 unit masih dalam proses mitigasi dan 1.000 LKM lainnya dalam proses verifikasi. Setelah berbadan hukum dan legal, Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan pembinaan dan pengawasan, agar nantinya peran LKM semakin efektif dan bisa mendorong kegiatan usaha terutama dalam sektor UKM. Pasalnya, keberadaan LKM dimaksudkan mendekatkan sumber pembiayaan, khususnya bagi pengusaha mikro kecil dan menengah yang selama ini sulit mengakses dana perbankan akibat terkendala teknis seperti minimnya jaminan. Otoritas Jasa Keuangan mendesak agar seluruh lembaga keuangan mikro di Indonesia segera berbadan hukum dan mempunyai izin usaha. Sebab masih ada ribuan LKM yang masih belum berbadan hukum. Lantas upaya apa yang dilakukan OJK agar kegiatan operasional LKM memiliki payung hukum dan menjamin kepastian para penggunanya? Kita akan membahasnya bersama Kepala Pengawas Industri Keuangan Non-Bank OJK, Pak Firdaus Jailani. Terima kasih Pak Firdaus sudah hadir di Money Report. Pak, sejauh ini kemudian dari OJK dengan sudah memulai tugasnya untuk membina dan mengawasi kemudian lembaga-lembaga keuangan mikro. Bagaimana sih perkembangannya sejauh ini, Pak? Untuk lembaga keuangan mikro ini memang kita baru mulai ya. Karena itu kan memang baru diamanatkan di tahun 2013 sebetulnya, Undang-Undang Nomor 2013 mengamanatkan OJK untuk melakukan pengawasan dan memberdayakan keberadaan lembaga keuangan mikro yang ada di masyarakat. Jumlahnya ini kan sangat-sangat banyak sekali karena memang sejarahnya LKM ini kan udah panjang ya. Jadi sejak ada aktivitas katakanlah di masyarakat perekonomian yang paling bawah sudah ada itu aktivitas ya simpan pinjam, mungkin entah itu dalam bentuk arisan, entah itu dikelola oleh keluarga, individu, ada yang dimiliki juga oleh katakan pemerintah daerah, ada organisasi keagamaan seperti pesantren, gereja dan lain-lain. Banyak macam lah. Banyak macam-macam dan ini memang belum dilakukan ya pengawasan, pembinaan maupun diberdayakan sebagai sebuah aktivitas keuangan yang paling bawah di masyarakat. Tujuan pembinaan atau pengawasan itu untuk apa sebenarnya, Pak? Kita ingin berdayakan ya. Artinya selain lembaga-lembaga keuangan yang ada seperti bank, ada perusahaan pembiayaan, ada BPR, ada asuransi gitu. Kita ingin ada semua aktivitas lembaga keuangan yang ada, walaupun kecil-kecil itu, bagaimana kita bisa memanfaatkan dia menjadi ujung tombak untuk pengembangan perekonomian terutama di tingkat yang paling bawah ya, di pedesaan, karena aktivitas ini memang ada gitu. Bagaimana kita berdayakan dalam arti mungkin nanti bisa ada misalnya dana-dana entah itu dana hibah ataupun dana-dana sumbangan yang bisa kita salurkan, bisa dikelola secara profesional gitu. Sehingga mungkin
bisa jadi dana murah untuk masyarakat. Oke, lantas mengenai kemudian LKM yang memiliki badan hukum dan belum memiliki badan hukum itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Dan kalau misalnya mereka harus memiliki badan hukum, prosesnya seperti apa kemudian pendaftarannya? Sekarang mungkin sebagian besar dari mereka belum berbadan hukum ya. Oke. Jadi itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro, itu mereka diarahkan menjadi pilih salah satu, mau menjadi PT atau koperasi. Nah, kalau PT itu memang sahamnya sebagian besar harus dimiliki oleh Pemda, karena kita ingin Pemda itu kan punya dana-dana katakanlah yang bisa diberikan selama ini pinjaman kepada masyarakat, atau mungkin Pemda punya dana hibah, tetapi kan selama ini kurang dikelola secara profesional. Jadi yang dibilang tadinya kan ini dana bergulir, tetapi bergulirnya bukan makin besar kayak bola salju, tapi makin lama makin habis gitu, karena tidak dikelola secara profesional. Nah, boleh pilih kalau didirikan oleh individu itu boleh dalam bentuk koperasi. Jadi dia mengajukan dulu akte koperasinya, memperoleh pengesahan koperasi dari dinas koperasi, setelah itu minta izin dari OJK untuk usaha LKM-nya. Begitu juga PT. Kalau dia PT, dia dirikan PT, dia minta pengesahan akte PT-nya kepada Kementerian Hukum dan HAM atau Kanwilnya. Setelah itu dia baru maju datang ke OJK. OJK itu bisa di pusat atau bisa di daerah untuk memperoleh izin usahanya sebagai LKM. Nah, awalnya kan mereka membuat atau mendirikan LKM itu kan tanpa kemudian pengaturan pendaftaran yang memang mungkin cukup rumit bagi mereka gitu. Apakah ini tidak membuat kemudian LKM berguguran begitu Pak? Kita bikin sangat sederhana kok. Modalnya misalnya kalau skup usaha mereka hanya tingkat desa, itu modalnya cukup 50 juta. Ya, kalau dia skop operasinya itu sampai kecamatan, sebesar kecamatan itu 100 juta. Tapi kalau dia mau usahanya sampai skopnya itu usahanya setingkat kabupaten kota, dia modalnya harus 500 juta. Gitu. Nah tapi yang membuat kemudian LKM ini harus melakukan itu, apa yang membuat mereka sadar untuk mendaftar atau berbadan hukum, dan juga bagi masyarakat sendiri bagaimana Pak kemudian membuat masyarakat sadar begitu dan tertarik Pak? Iya, karena begini, dengan misalnya nanti dia berbadan hukum, tentunya kan masyarakat tuh akan melihat, oh ini sudah berbadan hukum, ini sudah diawasi oleh OJK, jadi sehingga masyarakat yang katakanlah mungkin mau nabung ya kepada LKM atau mau minjam kepada LKM itu merasa lebih aman lah, lebih secure kan, lebih secure, lebih aman. Juga nanti kan ada beberapa yang kita berdayakan, misalnya kan nanti dia ke depan bisa menjadi bisa saja dia menjadi agen dari perbankan dalam program Baku Pandai atau program branchless banking. Itu terintegrasi nanti Pak atau bagaimana? Iya, jadi nanti dia bisa sebuah LKM diangkat menjadi agen dari bank, agen dari asuransi. Itu nanti kita berdayakan dia gitu. Nah meskipun kemudian ini membuat masyarakat sadar bahwa tabungan mereka atau dana mereka ataupun juga saat mereka meminjam itu lebih aman begitu, tapi apakah kemudian prosedurnya justru tidak semakin sulit bagi masyarakat yang ingin meminjam atau menabung di sana Pak? Seharusnya tidak. Selama ini kan begini ya, mereka juga mungkin sudah aktivitas misalnya di pesantren, mereka nabung sama pimpinan pesantren, gitu kan, saling percaya. Nantinya kan begitu dia diawasi OJK, dia kan ada standar. Kita bikin standar, pastinya ada. Jadi kita bikin standar akuntansi yang sangat sederhana. Kita bikin standar pembukuan yang sangat sederhana. Mungkin sekarang kan nggak standar ya, ada yang mungkin dicatatnya di buku, mungkin di kartu, ada apa. Tapi nanti kita bikin standar. Jadi catatannya ada dan catatan sehingga dan dia LKM yang nanti sudah berizin, dia kan juga harus lapor bulanan kepada OJK, sehingga kita bisa ikut membantu mengawasi uang masyarakat yang dikelola oleh LKM ini. Baik, Pak Firdaus, kita masih akan melanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Money Report.